sebagai ekosistem yang terintegrasi di kendaraan ini juga punya pipeline untuk masuk di e-commerce-nya juga begitu. Semuanya bisa tracking tracing, kemudian kami memperluas wilayah di seluruh Indonesia. Nah, nanti pengiriman mobil itu sudah terintegrasi dengan area kami semuanya begitu. Menyongsong tahun 2025, PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk atau IPCC membuat sejumlah kebijakan roadmap strategis untuk meningkatkan value creation seperti menambah market share, memperbesar peran pada sektor ekosistem logistik kendaraan, serta memperkuat sistem informasi teknologi dengan penerapan single terminal operating system. Selain itu, pihak manajemen juga akan melakukan sejumlah terobosan, di antaranya menangani cargo dooring secara menyeluruh, memperluas layanan PDC, memperluas bisnis pada transportasi darat, dan melakukan ekspansi terminal kendaraan di wilayah kerja Pelindo di seluruh Indonesia, khususnya di Indonesia bagian timur, sekaligus melakukan standarisasi digital di wilayah kerja IPCC. Lantas, seperti apa potensi bisnis infrastruktur logistik kepelabuhanan di Indonesia? Simak perbincangan spesial saya bersama dengan Direktur Utama PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk, Sugeng Mulyadi. Masih bersama kami dalam spesial dialog pemirsa, dan tentunya kita lanjutkan kembali perbincangan kita dengan Bapak Sugeng Mulyadi, Direktur Utama PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk atau IPCC. Pak Sugeng masih bersama kami, terima kasih Pak. Ini kita lanjutkan dari perbincangan kita sebelumnya. Yang belum saya ketahui adalah sebetulnya IPCC ini dengan bisnis yang ada, wilayah operasional yang yang di-handle itu seberapa banyak atau seberapa luas, Pak? Ya, kami pusatnya di Jakarta, jadi di Tanjung Priok sini. Kemudian kita ada terminal satelit di beberapa area, ada 5 tempat. Ada yang di Belawan, di Makassar, kemudian di Pontianak, Banjarmasin, dan Balikpapan. Namun kami juga punya PDC yang di area Cakung Cilincing yang itu terpisah dengan pelabuhan begitu. Oke, jadi tidak hanya di Jakarta ya berarti ya, meskipun memang sepertinya pusatnya ya di Jakarta. Sini. Oke, kalau kita lihat kan ini perusahaan terus berupaya mencatatkan pertumbuhan dari waktu ke waktu. Kalau tidak salah juga di tahun 2024 juga positif begitu ya. Di 2025 juga positif ya Pak ya? Luar biasa malah pertumbuhannya. Luar biasa. Boleh nggak Pak? Sedikit saja. Di tahun ini seperti apa? Kalau dengan pencapaian semester 1 kita bertumbuh di atas 15% di pendapatannya. Namun kalau di bottom line-nya di laba bersih kita tumbuh 41,1%. Oke, masih cukup kencang begitu ya. Sepertinya lajunya masih ada 6 bulan ke depan untuk tahun 2025. Kita harapkan juga capaiannya kembali bisa dilanjutkan begitu ya, terutama dari sisi positif. Nah, kalau kita berbicara soal pertumbuhan yang terus berlanjut, kemudian upaya-upaya atau strategi terus dilakukan. Kalau rencana ekspansi ada nggak nih Pak Sugeng, atau apa saja yang sudah masuk dalam agenda perusahaan? Nah, untuk area-area yang sudah masuk pipeline kami adalah beberapa area yang itu kolaborasi dengan Pelindo secara grup begitu. Jadi yang ada di Surabaya, kemudian ada di Semarang, di Lembar, dan Indonesia Timur begitu. Untuk yang di sisi terminal kendaraannya. Namun kami juga ada ekspansi kolaborasi dengan automaker dan juga kolaborasi dengan perusahaan logistik. Itu kami ikut bidding dengan automaker baik dari China, dari Korea, dan dari Jepang untuk menjadi mitra di sisi logistik car carrier-nya begitu. Dan itu juga sebagian sudah kami jalankan untuk di area Jakarta dan area Jawa Timur begitu, Mas Fajar. Oke, itu jangka pendek, menengah atau? Jangka pendek yang pipeline kami di 2025-2026. Nah, jangka panjangnya kami sebagai ekosistem yang terintegrasi di kendaraan ini juga punya pipeline untuk masuk di e-commerce-nya juga begitu. Jadi selama ini kan bisnisnya B2B ya, antara kami dengan manufacturing, kami logistik company juga, kemudian dari shipping. Nah, kami secara jangka panjang akan melakukan B2C begitu. Jadi kita membuat platform untuk e-commerce yang pengiriman mobil itu bisa melalui aplikasi. Sehingga bisnis kita tidak hanya mengelola secara korporasi tapi dengan customer retail juga begitu. Oke, menarik. Aplikasinya berarti sudah di-develop? Aplikasi
aplikasinya kami kerjasama dengan anak perusahaannya Pelindo, ILCS, yang khusus untuk menangani teknologi informasi. Jadi pertama konsepnya adalah setelah terminal-terminal satelit ini yang sudah kita lakukan transformasi, standarisasi terkait dengan IT-nya, semuanya bisa tracking tracing, kemudian kami memperluas wilayah di seluruh Indonesia. Nah, nanti pengiriman mobil itu sudah terintegrasi dengan area kami semuanya begitu. Sehingga kami tidak hanya memiliki aplikasi atau platformnya, tapi juga lokasi-lokasi yang strategis yang bisa kita pakai sebagai warehousing begitu. Oke, menarik tentunya ini bisa mendukung agenda ekspansi perseroan begitu ya, baik jangka pendek, menengah maupun panjang. Nah, kalau kita berbicara soal IPCC, ini kan tadi bisnisnya sudah kita kulik begitu ya, bagaimana kemudian operasionalnya sendiri, tapi saya justru penasaran juga dengan leadership lah Pak Sugeng. Kalau kita bisa lihat Pak Sugeng sebagai dirut dari IPCC, kalau boleh digambarkan ke pemirsa, ini bagaimana kemudian gaya memimpin seorang Sugeng Mulyadi di IPCC Pak? Nah, kalau dari sisi korporasi memang leader itu sangat penting. Jadi kami menekankan sebetulnya bagaimana kita bisa melakukan kolaborasi dari semua stakeholder tadi untuk bisa mencapai tujuan. Nah, khususnya di sisi perusahaan itu kan kita punya employee, punya suatu pegawai yang harus kita berikan motivasi, semangat dan pencapaian tujuan terkait dengan KPI-nya mereka. Dari sisi style saya lebih senang dengan metode demokrasi begitu. Tapi demokrasi dengan memperhatikan aspirasi semua teman-teman, kemudian kita juga punya KPI yang terukur dengan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan begitu. Jadi memberikan keleluasaan kepada semua pegawai untuk memberikan aspirasi yang lebih positif dan kinerja yang lebih optimal, dan juga memberikan ruang yang lebih leluasa. Jadi tagline kami itu ada happy employee, happy company, dan happy country begitu Mas Fajar. Wow, happy employee, happy company, happy country. Kayaknya jadi pengen masuk juga nih Pak. Enggak Pak Sugeng, kalau kita lihat tadi gaya memimpin Bapak, kemudian juga employee yang memang menjadi salah satu yang diprioritaskan gitu. Berarti pengembangan dari skill employee ataupun pegawai ini juga menjadi salah satu fokus juga Pak dari manajemen. Nah, itu menjadi nomor satu. Jadi kita kan bergerak di bidang jasa. Jadi jasa itu pelayanan kan ya. Jadi kalau pelayanan people-nya begitu. Jadi kalau people-nya bisa mendeliver suatu services yang lebih optimal, maka otomatis kualitas layanan kita akan menjadi preference daripada customer kita begitu. Makanya kami melakukan pelatihan-pelatihan yang sifatnya internal skill, hard skill, soft skill, sama networking untuk pelaku dengan otomotif yang terintegrasi dan punya kedekatan yang lebih intens dengan mereka begitu. Nah, kalau kita bicara soal karir Pak Sugeng kan juga sudah cukup lama ini ya berkiprah di industri ini. Sebetulnya apa yang menurut Bapak menjadi kunci sukses untuk berkarir bisa sejauh ini Pak? Nah, kalau berkarir dalam korporasi, yang nomor satu itu sebetulnya yang kita lakukan adalah bagaimana kita melakukan komunikasi dan interaksi, koordinasi dengan stakeholder. Itu yang menjadi penting ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa membuat suatu value creation yang itu bisa memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Dan yang terakhir, yang itu menjadi penting adalah bagaimana kita bekerja secara ikhlas dan punya suatu niatan yang lebih luas untuk menjadi yang terbaik dan memberikan yang terbaik buat lingkungan kita gitu. Jadi setiap kali saya berangkat kerja itu kita berdoa supaya kontribusi kita lebih optimal dan bisa memberikan warna dan kemanfaatan lebih optimal buat perusahaan dan buat lingkungan kita gitu. Oke, luar biasa sekali. Ini bisa kita tiru ya pemirsa, apa yang kemudian menjadi komitmen dan juga konsistensi yang dilakukan oleh Pak Sugeng. Tapi kalau secara simpel ini juga mungkin menjadi pertanyaan penutup saya Pak Sugeng. Mungkin tips bagi para pemirsa, kan juga pemirsa kita cukup luas nih, milenial, begitu ada Gen Z juga yang mungkin ingin sukses juga lah Pak, seperti Pak Sugeng berkarir di industri ini cukup panjang. Tips suksesnya atau kunci suksesnya atau quotes yang bisa diberikan Pak Sugeng? Iya, sebelum ke pemirsa juga saya ucapkan terima kasih ya pada pemegang saham IPCC yang sampai sekarang masih punya komitmen dan kita harapkan bisa tumbuh bersama-sama antara investor dengan IPCC. Sedangkan untuk para pemirsa secara keseluruhan, kami berpesan supaya selalu menjaga integritas dan komitmen, itu menjadi penting untuk kita selalu bisa menjalankan amanah dengan baik dan memberikan yang terbaik dengan manfaat kepada lingkungan secara optimal begitu. Wow, luar biasa, pamungkas sekali itu tadi penutup langsung dari Pak Sugeng begitu ya untuk Anda pemirsa. Semoga ini juga bisa menjadi inspirasi untuk Anda jika memang
ingin tahu lebih banyak begitu terkait industri ini dan bagaimana sih kemudian bisa sukses berkarir sampai dengan nanti ke depannya dan tentunya bisa cukup konsisten. Pak Sugeng, sebetulnya masih banyak yang bisa kita gali, kita diskusikan, tapi sayang sekali waktu kita terbatas hari ini. Pak Sugeng, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk IDX Channel hari ini. Sukses selalu, sehat selalu untuk Pak Sugeng dan juga tim, dan juga sukses selalu untuk IPCC. Terima kasih untuk IDX Channel. Ya pemirsa, demikian IDX Channel Special Dialog hari ini. Saksikan episode-episode lainnya, dan saya Fajar Royong mengucapkan terima kasih. Saya pamit undur diri, sampai jumpa.